Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali dalam Khawarizm Station. Untuk kali ini kita akan berdiskusi tentang novel yang sangat terkenal, yang baru-baru ini juga sudah difilmkan. Saya sendiri tidak menonton film itu, tetapi saya membaca habis novelnya. Jadi novel ini bagian dari tetralogi. Jadi ada 4 judul novel. Yang pertama yaitu novel Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Tentu nama Pramudia ini bukan nama sembarangan di dalam khazanah sastra kita. Nama ini begitu terkenal bahkan sampai ke luar negeri. Sudah mendapatkan banyak penghargaan. Diakui bahwa karya-karyanya adalah karya-karya yang monumental, karya-karya yang diagungkan banyak orang. Tapi kali ini saya tidak dalam kerangka untuk menambahi pujian-pujian itu gitu. Saya juga secara sastra saya juga menghargai bahwa novel itu juga novel yang sangat bagus. Tetapi bukan berarti saya menyetujui ide dan gagasannya yang ada di dalam novel tersebut. Ada beberapa catatan-catatan saya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya tidak setuju dengan Pram bahwa nasionalisme Indonesia itu tidak didasari atau didorong atau berdasarkan spirit Islam. Pram ingin menunjukkan, ingin mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan, rasa nasionalisme keindonesiaan itu didasari bukan oleh Islam. Itu yang ingin Pram katakan dalam novel ini. Bumi manusia. Bumi manusia sendiri yang dimaksud Pram adalah ya buminya kita, bumi manusia ini. Bumi manusia, bumi yang mengandung banyak dinamika, banyak masalah-masalah kehidupan yang terhampar seperti hamparan bumi itu sendiri. Manusia yang mempunyai sejarah sendiri untuk hidup di bumi ini. Dari jutaan tahun, ribuan tahun manusia membangun peradabannya. Sehingga akhirnya sampai hari ini manusia terus menguasai bumi ini. Dalam sejarahnya manusia penuh dengan masalah. Dan masalah-masalah itu banyak yang masalah itu ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Makanya ada adegium Pram yang sering dikutip orang. Setiap masalah yang dibuat oleh manusia akan bisa diselesaikan oleh manusia. Itu kata-kata yang sering dikutip ya. Kembali kepada nasionalisme tadi. Pram dalam menokohkan menulis tokohnya, menggambarkan tokohnya itu untuk menggambarkan idenya dia.
tokoh utama di dalam novel ini adalah seorang anak muda sekolah di Belanda, ya, di sekolah Belanda maksud saya, sekolahnya sendiri di Surabaya. Setting dari novel ini yaitu Surabaya, kota Surabaya. Tokohnya yang pertama adalah anak muda, namanya Mingke, seorang anak bupati yang tidak mau menjadi bupati. Yang kedua adalah Yang kedua adalah Nyai Ontosoro. Ini tokoh sentral juga, Nyai Ontosoro. Kenapa namanya Nyai Ontosoro? Menurut saya, Pram punya tujuan dengan nama-nama tokohnya ini. Ontosoro. Soro itu dalam bahasa Jawa itu, soro itu sengsara, menderita. Dan memang Nyai Ontosoro itu orang yang menderita. Seorang gadis yang dijual ayahnya kepada Belanda untuk dijadikan gundik. Pergundikan ini menjadi salah satu sejarah kelam dari penjajahan. Anda mungkin tahu tentang Nyai Dasima. Itu juga sudah difilmkan, ya, Nyai Dasima, seorang gundik. Nah, itu nanti ada ceritanya yang lain. Kembali kepada Nyai Ontosoro, ini seorang gundik yang dijual ayahnya, gadis yang dijual ayahnya kepada Belanda. Gitu. Di situ Nyai Ontosoro merasa dirinya terhina betul. Dia merasa dendam, marah kesumat. Dendam, ya, kemarahan itu bukan hanya kepada Belanda, tetapi kepada ayahnya yang begitu buasnya, ya, rela, tega gitu, menjual anaknya kepada Belanda hanya karena uang gitu. Nah, itulah penderitaannya Ontosoro yang tertinggi menurut dia, dan itu tidak pernah terhapuskan. Meskipun suaminya ini, ya, suami-suamian lah gitu. Ya, si Belanda ini begitu baik sama dia. Tetapi itu tidak bisa menghapus rasa penderitaannya. Selanjutnya Nyai Ontosoro ini melakukan sublimasi penderitaannya tadi, kemarahannya tadi, bukan kepada suaminya yang memang orang Belanda tadi, karena memang suami juga orang baik, ya, tetapi kemarahan ini ditujukan kepada bangsa Belanda. Jadi sistem kolonialisme itulah yang dia gugat. Dari mana Nyai Ontosoro bisa mendapatkan pemahaman seperti ini? Gitu. Yang pertama, karena rasa penderitaan dia, terhinanya dia sebagai orang terjajah, sebagai gundik, begitu. Sebagai gundik yang terjajah tadi, marah, gitu, kepada sistem sosial yang melingkupi dia, gitu. Nah, Nyai Ontosoro ini juga digambarkan oleh Bram, seorang yang suaminya ini orang baik sama dia. Dia cukup akhirnya berterima kasih juga kepada suaminya secara pribadi. Dan secara personal dia terima kasih karena dia Belanda ini baik. Dan akhirnya dia bisa menjalani kehidupan dia di situ, gitu. Tetapi tetap menyimpan sebuah kemarahan sebagai pribumi kepada kolonialisme, gitu. Kesadaran itu semakin tajam
ketika juga Nyai Ontosoro sering membaca buku-buku yang ada di perpustakaan suaminya gitu. Nah, ini Pram mau menggambarkan bahwa kesadaran penderitaan itu ditambah ilmu pengetahuan barat ya, yang didapat Nyai Ontosoro dari buku-buku suaminya itu gitu. Itulah ilmu pengetahuan begitu. Jadi kesadaran kebangsaan itu muncul, ya, kesadaran membenci Belanda, berjuang untuk bebas dari penjajahan itu didasari oleh penderitaan sebagai pribumi, oleh sistem kolonialisme dan pengetahuan Barat. Gitu. Itu tentang Nyai Ontosoro. Sekarang tentang Mingke. Mingke ini juga digambarkan oleh Pram adalah namanya Mingke. Mingke itu monkey. Monkey itu monyet. Monyet. Nah, namanya namanya jelek. Apalah arti sebuah nama, kata Pram. Mingke ini digambarkan dia seorang anak yang bagus, pintar begitu, rupawan gitu. Agama Islam tapi tidak menjalankan. Jadi rukun Islam tidak tahu dan tidak dijalankan gitu. Islam KTP lah begitu. Bahasa sekarang Islam KTP. Anak bupati dan tidak mau menjadi bupati dan tidak bercita-cita ingin bupati. Dan dia dan Mingke ini benturan dengan ayahnya yang seorang bupati. Gitu. Penderitaan yang paling besar bagi Mingke adalah ketika dia harus jalan depo begitu bahasa Jawanya, harus merunduk-runduk gitu kepada ayahnya sendiri begitu, yang seorang priayi. Inilah menurut dia kenapa manusia lain harus menyembah manusia lainnya gitu. Nah, ini gugatan Pram terhadap priayi. Dia ingin melecehkan priayi, begitulah kira-kira. Ingin mengkritik priayi. Salah satunya dia lecehkan itu dengan apa? Dengan kata Mingke, monyet. Orang yang pikirannya maju, berilmu pengetahuan, cerdas, punya jiwa pembaharu, namanya Mingke, monyet. Nah, Pram ini mau meledek priayi-priayi Jawa yang gelarnya panjang-panjang, misalnya Raden Kromo Dipuro Joyo Hadaningrat. Nah, begitulah nama-nama panjang atau nama-nama sultan itu yang panjang-panjang. Nah, kan nama sultan kita kan panjang-panjang. Nah, itu dikritik betul. Kata Pram, apalah arti sebuah nama? Artinya apa? Itu priayi Jawa namanya panjang tapi penakut, pengecut, jadi pesuruh Belanda, menindas rakyat sendiri begitu. Nah, Pram menokohkan Mingke dengan nama monyet, ya, tapi punya jiwa yang revolusioner. Begitu. Nah, memang dalam novel-novel Pram ini yang dikritik adalah satu priayi, yang kedua santri. Gitu. Nah, dalam novel yang Bumi Manusia ini tidak terlalu kentara soal kritik kepada santrinya, tetapi kepada priayi itu sangat kuat. Seperti penggambaran nama Mingke tadi, nama monyet tadi. Kalau di novel-novel Pram yang lain misalnya Mida Bergigi Emas atau Gadis Pantai, itu kritiknya terhadap priayi dan santri gitu. Di Gigi Emas itu kepada santri gitu. Nah, itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, ini tadi kembali kepada Pram tadi. Kembali kepada Mingke dan Ontosoro. Itulah dua tokoh novel Bumi Manusia itu. Jadi intinya bahwa Pram ingin menggambarkan bahwa rasa kebangsaan, rasa nasionalisme yang tumbuh di bangsa kita ini tumbuh karena rasa penderitaan sebagai pribumi, inlander gitu, dengan pemahaman atau terhadap ilmu pengetahuan barat. Itu ilmu pengetahuan modern lah begitu, ilmu pengetahuan modern itulah yang melahirkan rasa kebangsaan yang akhirnya menjadi benih-benih untuk menggalang gerakan nasionalisme, membebaskan dari penjajahan gitu. Nah, ini memang berbeda dengan kaum santri,
kaum Islam yang mengatakan bahwa kebangkitan atau perjuangan kemerdekaan ini adalah bagian dari revivalisme Islam, sebuah kebangkitan Islam. Itu juga yang disebut oleh Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden. Itu pernah di suatu seminar di MUI, saya mendengar beliau wawancara seperti itu gitu. Dan itu juga disitir oleh beberapa sarjana barat begitu, bahwa gerakan kemerdekaan itu juga sama dengan gerakan Islam begitu. Kesadaran keagamaan itulah yang menjadikan seorang muslim itu terlibat di dalam memerangi penindasan, memerangi keterjajahan begitu. Nah, itu dulu sementara. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita tentang seri diskusi tentang sastra atau novel-novel Pram. Cukup menarik, bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.